Sesaat lagi kalian akan simak Entrepreneur Muda Berjaringan, disiarkan secara live Pro 2 se-Jawa Timur. Ya, selamat siang teman Pro 2. Dan yang pasti masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Untuk edisi kali ini, di siang hari ini spesial ya. Ada program Entrepreneur Muda Berjaringan yang seperti biasa ini dirilai langsung di RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, ada juga RRI Pro 2 Madiun, dan gak ketinggalan adalah RRI Pro 2 Sumeneb. Selamat siang teman-teman semua yang lagi stay tune ya di kota-kota tersebut. Semoga hari ini bahagia, semoga harian juga sehat, dan yang pasti untuk kali ini siarannya langsung dari RRI Pro 2 Malang, teman Pro 2 ya. Ya pasti hari ini Safa bakal nemenin kamu, dan aku juga bakal hadirkan narasumber yang luar biasa, keren banget gitu ya. Dan semoga ini juga menginspirasi untuk teman-teman yang sekarang lagi pengen berbisnis, memulai UMKM dan lain sebagainya. Di siang hari ini teman Pro 2 sudah ada Mbak Ihda Amalia yang sudah akan cerita. Hai, selamat siang Mbak Ihda. Halo, selamat siang. Bagaimana kabar? Mungkin agak sedikit dekat dengan mikrofonnya. Oh, oke. Nah, mantap. Sudah dekat ya. Betul. Mohon maaf ya, ini agak sedikit terlambat karena memang Kota Malang kalau jam-jam segini macet banget. Macet ya. parah. Macet parah ya. Apalagi kan kalau nggak salah rumahnya Mbak Ida nih agak jauh ya dari RRI ya. Iya, cukup jauh sih, soalnya itu udah daerah Malang Selatan. Hah? Serius? Belum sih, hampir. Saking jauhnya ya, daerah sana hampir Malang Iya, Selatan ya. hampir. Oke, jadi pertama kali mungkin datang ke RRI, tiba-tiba buru-buru udah langsung, Mbak ayo kita mulai sekarang. Iya. Kaget. Sama ini tadi, boleh minta minum dulu nggak sih? Iya nggak apa itu buat Mbak Ida. Maaf ya, panas banget soalnya di Malang ini ya. Luar biasa, di Malang panas ya, emang seperti itu. Ya oke deh, jadi perkenalkan teman Pro 2, ini ada Mbak Ihda Amalia yang merupakan owner dari Tutri Crafts. Tutri Crafts ya. Jadi hari ini Mbak Ihda akan sharing seputar produk-produknya, pengalamannya untuk berwirausaha, dan semoga ini akan menginspirasi. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Mbak Ihda, ini dulu pengennya emang jadi entrepreneur muda tuh seperti apa nih tiba-tiba bikin usaha nih? Sebenarnya tuh gak ada kepikiran sih buat jadi entrepreneur ya. Cuman karena berlangsung kayak aku harus ngapain ya kayak gitu buat di hidupku. Jadi sebelum 30 nih pengen buat apa nih kayak gitu. Jadi waktu itu udah pas nikah terus kerja kayak kok gini-gini aja hidup ya, kok gak ada challengingnya. Jadi akhirnya mencobalah sesuatu yang baru. Pertama tuh cuma coba-coba doang, hobi doang. Terus akhirnya memutuskan buat yaudah deh kita coba dijualin aja. Ternyata rame banget yang beli gitu. Oh wow, berarti ini berawal dari sekedar hobi gitu ya. Dan abis itu akhirnya kayak banyak yang tertarik, akhirnya juga dijual nih akhirnya. Baiklah. Nah, mungkin kalau misalnya teman Pro 2 juga penasaran sebenarnya Tutri Crafts ini jualan produk apa sih gitu kan? Cerita. Tutri Craft itu jualannya ada macam-macam sih. Jadi pertama itu aku mulainya tuh dari makram dulu. Makram, jadi terus ada crochet, ada punch needle kayak gitu. Terus sekarang merambah ke dunia manik-manik karena rame banget sekarang. Jadi, oh iya betul. Jadi yaudah deh semua nih boleh kayaknya gitu. Semuanya boleh, dan manik-manik. Oh ya, manik-manik tuh yang ini ya, apa namanya, gelang yang bikin sendiri, terus habis itu kalung, cincin. Bener banget. Oh, ini tuh lagi rame banget tuh. Cuman karena aku juga nggak mau bikin yang aksesoris, jadi aku cuman padu-padain manik-manik di dalam tas. Atau misalnya kayak buat aksesoris di tas doang gitu sih, nggak bikin aksesoris kayak kalung, cincin, gelang itu enggak. Oke. Cuman ada bisa dikatakan inovasinya dari produk dari Tutri Crafts sendiri. Oke, seperti itu ya. Lucu banget loh ini. Jadi siang hari ini teman Pro 2 si Mbak Ida juga bawa beberapa produk yang dijual seperti itu. Kalau misalnya penasaran juga bisa cek karena kita sekarang lagi live di RRI Digital. Kalau misalnya kamu belum download aplikasinya ya di Play Store itu free. Kamu tinggal klik aja RRI Pro 2 di sana. Habis itu tinggal lihat videonya karena ini bagus-bagus banget gitu. Tapi Tutri Crafts sendiri ini udah buka dari tahun berapa nih Mbak Ida? Tutri Craft itu dari tahun 2019 sebelum pandemi.
Oh, sebelum pandemi ya. Berarti sekarang udah sekitar berapa sih? Aku matematika tuh agak 4 tahun ya. 5 tahun ya? 5 tahun mungkin ya. 5 tahunan berarti ya. Udah hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Sebelum pandemi. Berarti waktu pertama kali awal-awal buka tuh udah langsung tahun 2020 kan ya? Iya, Pandemi ya? 2020 pandemi. Wow, itu apakah perjuangan kayak yang aduh baru aja buka tiba-tiba udah pandemi aja gitu gak sih? Tapi sebenarnya kayak pecah telurnya tuh di pandeminya sih. Oh ya? Jadi tuh entah kenapa ya umat di bumi itu waktu pas pandemi itu kayak lebih produktif. Jadi mereka lebih seneng mendekorasi rumah apa segala macem kan. Jadi akhirnya mereka pada perasaan nih produk makrem ini kan buat menghias rumah ya kayak gitu awal-awalnya aku bikin. Jadi mereka pada kayak ada apa ini makrem kayak apa. Jadi mereka penasaran terus beli kayak gitu. Jadi makanya Tutri itu kayak langsung bermunculan tuh gara-gara ya makrem itu tadi gitu. Tapi itu bagus banget ya kalau misalnya kalau menghias rumah pakai makrem itu identik dengan Swedian, apa ya namanya ya? Bohemian, iya itu maksud aku Bohemian ya. Itu rame banget, bahkan ada kafe-kafe juga kan mengusung konsep seperti itu ya. Berarti masih rame banget sampai sekarang. Kemarin pecah telurnya bahkan di COVID itu malahan ya. Bener. Luar biasa, amazing. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Rezeki nggak kemana nih tahun Pro 2 ya. Tapi kalau boleh tahu nama asli ada nggak sih apa namanya arti gitu kan dibalik nama Tutri Craft sendiri, filosofinya mungkin bisa kan gitu kan bikin nama tuh ada filosofinya gitu. Sebenarnya kalau dibilang filosofi Tutri itu tuh nggak ada sih. Jadi agak rada malu ya sebenarnya buat ngasih tahu artinya apa sih gitu ya. Sebenarnya Tutri itu dari angka 23. Tutri. Ya, 23 itu adalah jadiannya aku sama suami aku. Wow. Saya awalnya emang kayak usaha bareng sama suami gitu. Iya. Jadian pacaran apa jadian nikah nih? Jadian pacaran. Masih inget ya? Iya dong. Wanita teman Pro 2 ya. Oh, Tutri tanggal 23. 23. Oh, seperti itu. Itu bermakna. Iya, bermakna. Jadi biar tetap diingat nih kayak gitu. Usahanya berdua gitu. Jadi nggak hanya membangun rumah tangga bersama, membangun usaha bersama. Itu adalah sebuah impian ya. Betul. Seru sih ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin sekarang mau married atau apa, mungkin bisa didiskusiin juga bareng sama pasangan. Bener gitu. banget. Gimana kalau misalnya kita bikin usaha nih gitu. Jadi seru banget jadinya kayak nggak cuman melulu percintaan ya, tapi kayak jadinya ngomongin kita buat apa nih yang lebih produktif, lebih kayak jadi menyatukan gitu loh. Jadi bukan hanya dari segi percintaan aja, tapi dari segi pemikiran juga jadinya barengan kayak gitu. Oke. Tapi dari suami sendiri juga suka hal-hal seperti ini atau seperti apa? Dia kebetulan suka banget sih. Kerajinan. Jadi dia dulu awal-awal bikinnya malah kayak bikin itu lomba kayak kerajinan hantaran gitu loh. Oh, I see. Jadi buat orang-orang hantaran serahan itu dia bikin ada orang pesen terus dia bikin kayak gitu. Telaten ya? Telaten banget. Itu buat cowok itu sangat telaten gitu. Sumpah itu buat cowok telaten banget teman Pro 2. Karena nggak banyak cowok-cowok bisa kayak gitu. Karena kalau setahu aku cowok itu telatannya lebih ke kayak otomotif, mekanik dan lain sebagainya kayak gitu ya. Tapi kan ini hal-hal yang wow, benar-benar amazing sih. Makanya cocok ya. Iya. Oke, terus waktu awal mula berarti usaha ini dimulai tahun 2019 itu waktu masih jadian kah atau setelah nikah tuh? Masih jadian. Jadi tuh kita awalnya emang bangunnya tuh buat studio desain buat kayak grafis segala macem. Terus akhirnya di tahun 2020 aku kan sebenarnya hobi kerajinan itu udah lama sih dari aku zaman kuliah dulu kan. Cuman semenjak jadian terus udah bikin usaha desain itu tadi, usaha studio. Terus akhirnya gimana kalau misalnya diperluasin aja deh jualan apa namanya tuh tadi kerajinan kayak gitu, betul. Crafting. Ayo wes gitu. Ya udah mulailah di tahun 2020 setelah menikah. Tuh, tapi pas awal pandemi banget. Banget ya. Wow, it just really nice. Dan itu kalau aku challenging juga sih, karena kan pandemi mesti ada lockdown dan lain sebagainya. Di rumah gitu aja bingung mau ngapain gitu. Oke, tapi akhirnya untuk cari bahan-bahan dan lain sebagainya kemarin ya gampang-gampang aja ya walaupun lockdown ya. Gampang-gampang aja, soalnya tetap dari pabrikannya jualan yang bahan-bahannya itu tetap
tetap jalan walaupun pandemi kayak gitu. Untungnya sih di situ kayak gitu. Jadi tetap bisa berkarya kayak di rumah kayak gitu. Daripada gabut. Iya, ya. daripada gabut nggak ngapain-ngapain ya. Dan ternyata menghasilkan. Menghasilkan banget. Tapi kalau boleh tahu dari segala macam kesenian gitu ya, kerajinan ya, kerajinan kayak gitu. Kenapa memilih makram dan juga sejenis ini gitu? Apa karena jarang di Kota Malang? Sebenarnya kalau makram itu jarang. Dulu tuh waktu pas mula-mulanya makram itu jarang banget ada di Indo ya. Jarang ada yang tahu tuh makram tuh kayak apa sih kayak gitu. Mereka penasaran kan. Oke, kayaknya mungkin ini suatu suatu hal yang baru kayak gitu. Oke, kita coba deh buat kayak gitu. Ternyata tuh udah banyak yang tahu. Terus habis itu aku merambah ke crochet, ngerajut ya. Ngerajut terus ternyata lebih gampang ya, agak lebih gampang susah-susah gitu. Terus sekalian nyoba sama ada teknik baru tuh namanya punch needle. Oh, punch needle. Jadi punch needle ini baru banget kayak dia happening di Indo kayak gitu tuh tahun lalu. Jadi tuh rame banget yang pengen tahu punch needle tuh kayak gimana sih kayak gitu. Jadi dari situ juga pertama kan 2021 rada turun nih, terus 2002 Tutri lagi agak naik gara-gara punch needle karena aku sambil belajar juga. Terus 2023 makin rame banget kayak gitu yang penasaran sama punch needle. Terus belajar di Tutri kayak gitu. Oke, luar biasa. Dan memang FYI juga teman Pro 2 Mbak Ida ini kalau misalnya aku lihat di Instagramnya tuh Tri Crafts ya, ini sering banget ngasih workshop like seriously. Kayak sebulan berapa kali sih Mbak? Aku lihat kayak yang bener-bener kayak banyak banget loh, sesering itu loh. Sesering itu sih. Ya jadi sebulan itu bisa 2 kali, 3 kali. Kayak sampai setiap minggu tuh kayak ditanyain kapan sih punya waktu ya gitu. Banyak banget minatnya berarti ya. Alhamdulillah banyak banget sampai sekarang. Oke, luar biasa. Itu kalau misalnya workshop gitu biasanya mereka yang datang ke tempatnya Mbak Ida atau cari tempat baru nih biasanya? Biasanya sih kita lebih kayak kerjasama sih. Aku kerjasama sama berbagai tempat, kafe atau misalnya kayak gedung bukan gedung sih, jenis kayak tempat dia jual interior ya kayak gitu-gitu. Dia kan biasanya jual penyedia tempat kayak gitu. Betul. Terus kafe, restoran kayak gitu sih. Jadi kerjasama dalam bentuk kayak gitu. Terus jadi mereka menyediakan tempat sama produknya mereka sendiri. Terus aku nyediain dari segi buat pengajaran materi-materi yang bisa aku kasih ke orang-orang yang mau belajar kayak gitu. Keren banget. Tapi nih aku penasaran nih kan orang-orang belajar pun juga di satu sisi mungkin mereka ada keinginan untuk membuka usaha sendiri gitu kan. Kalau misalnya udah selesai, udah bisa gitu, nggak ada rasa takut nih jadi saingan someday gitu. Kan itu juga ilmu ya. Iya benar. Sebenarnya kalau mau dibilang jadi saingan sih pasti kita butuh ya sebenarnya, butuh persaingan ya. Bisnis itu butuh persaingan bisnis. Jadi biar supaya kita bisa terus berinovasi, terus mencari tahu kita tuh keunggulannya di mana sih kayak gitu. Jadi sebenarnya aku kalau bagi-bagi ilmu tuh malah seneng kayak gitu. Mereka jadi mending mereka tahu gitu buat belajar, tapi mereka harus perdalami dulu baru mereka buat memulai usaha itu. Jangan yang kucuk-kucuk baru mulai terus langsung jualin nih kayak gitu. Nggak, jangan gitu dong. Maksudnya belajar dulu, kamu pahamin dulu, bener pedalamin dulu sampai setahun lah kayak gitu. Terus baru kamu jualin kayak gitu. Berarti dulu Mbak Ida juga lama banget ya untuk belajarnya ya? Iya lumayan. Ini pansidal aja tuh 2 tahun sih. 1-2 tahun, 1,5 tahun gitu. Lama banget. Iya. Itu tuh kalau nggak salah nggak sering sih, beberapa kali lewat di sosmed aku punch needle yang bikin keset yang besar, lucu-lucu kayak gitu. Itu kan yang pakai jarum, misalnya ada alatnya itu kan yang masuk ke lubang itu ya. Iya benar banget. Terus itu dilem sat gitu. Iya. Itu kalau yang bedanya, jadi tuh ada sebenarnya sama sih jenisnya. Jadi kayak dibilang itu rak atau apa gitu ya dalam bahasa Inggrisnya, aku kurang paham juga. Terus tapi jenis alatnya beda. Jadi kalau misalnya buat kecil-kecil itu dia namanya punch needle, tapi kalau misalnya bikin kayak karpet terus keset kayak gitu tuh dia alatnya lebih besar ya. Lebih besar namanya tufting gun namanya. Oke, tapi ini lebih ke yang kecil-kecil aja. Iya, ini kecil-kecil aja, aku ngajarin kecil-kecil aja, jangan yang gede-gede dulu. Punya sih di rumah, cuman kalau mau belajar private boleh deh dateng. Oh gitu, bisa ya. Bisa luar biasa. Tapi kalau misalnya punch needle kayak gitu tuh biasanya dibuat produk apa nih Mbak Ida? Kayak itu gambar apa tuh? Kuromi ini. Kuromi ya, itu apa tuh? Ini dia kayak apa tuh namanya, buat tatakan gelas gitu. Oh, I see, tatakan gelas. Bisa. Biasanya aku bikinnya tatakan gelas atau gantungan kunci gitu.
Oke, lebih ke kayak yang kecil-kecil gitu ya. Kecil, cermin gitu. Tapi ini cermin bisa. Ini cerminnya kebetulan crochet sih. Aku tapi punya kok produk yang ada cerminnya gitu dari Pansido. Wow, tapi emang aku juga sempat lihat itu cermin yang dari crochet ya Yeah. namanya. Itu bener-bener bagus-bagus teman Pro 2, like seriously. Jadi kayak yang aduh nggak heran ya kalau misalnya rame banget. Tapi sampai saat ini di tahun 2024 awal ini yang paling rame produknya Mbak Ide yang apa nih biasanya? Aku lebih ke tas sih, produk tas. Oh, Tas rajut apalagi khususnya. Oh, itu yang paling rame ya? Iya, itu paling rame sih. Jadi kalau misalnya buat ngajarin beda ya. Buat ngajarin tetap ke Pansido. Cuman kalau misalnya aku bikin produk, aku lebih seneng bikin produk tas kayak gitu. Oke. Jadi fashion stuff. Jadi kayak tas, dompet kayak gitu tuh lebih menyenangkan ya. Jadi aku bisa bikin. Aduh, aku kok bentuk tas zaman sekarang tuh bentuknya gitu-gitu aja ya. Kayak gitu. Aku pengen yang lain nih kayak gitu. Jadi aku coba. Jadi tetap sense desain aku tuh tetap jalan, tapi dalam bentuk produk desain. Produk desain fashion gitu. Fashion. Oh, dulu desain, sekolah desain. Aku di cafe tetap ya, Mbak. Oh, di kafe. Di kafe. I see. Luar biasa, masih ada sense of ininya ya, seninya masih ada, dan akhirnya alhamdulillah sekarang juga kepake gitu ya. Benar banget. Amazing. Kita nanti akan ngobrol lagi terkait tutri juga nih sama Mbak Ida tahun Pro 2 ya. Ini seru banget, lucu-lucu itu. Itu kayak telur ya, tapi bentuknya adalah bunga. Ini juga tatakan gelas. Iya benar, itu tatakan gelas. Lucu banget. Nanti deh teman produk kita akan ngobrol bareng-bareng. Jadi pastikan terus kamu stay tune. Dan untuk kamu yang pengen penasaran seperti apa, juga jangan lupa kita live ya di RRI Digital untuk siang hari ini. So don't go anywhere. I spent 22 years of my life trying not to freak out, trying not to be needy. I go through 6 different moves at a time. I'm happy than losing my mind. Quick transitions are crazy. It's not fair. I've got acetone for veins. I'm so sensitive. Just one touch and I feel pain. All my friends make sweet fun of me. I guess it's funny, but the truth I bruise easily. And sure, I'm down to be the joke. Metaphorically, though, you could flip me inside out and they would show. Black, purple, and green. Yeah, I bruise easily. I've spent 365 days and 52 weeks in my brain, going over the same thing that God said when we was in 4th grade. I take everything personally. I've always hated that about me. I've tried to be cool and chill, but it's not fair. I've got acetone for veins. I'm so sensitive. Just one touch and I feel pain. All my friends make sweet fun of me. I guess it's funny, but the truth I bruise easily. And sure, I'm down to be the joke. Metaphorically, though, you could flip me inside out and they would show. Black, purple, and green. Yeah, I bruise easily. I bruise easily. Black, purple, and green. You have me. I bruise easily. Please don't get swing, it hurts me. Friends make sweet fun of me, but the truth I bruise easily. Sure, I'm down to be a joke. Metaphorically, though, you could flip me inside out and they would show. Black, purple, and green. Yeah, I bruise easily. Teman terbaik kamu. Hit music station Pro 2. Marhaban ya syara Ramadan ya syara Rosia. Teman-teman, yuk ikuti Lomba Dai Radio Kids 2024 di RRI Malang. Untuk teman-teman yang bersekolah di sekolah dasar atau sederajat kelas 4 sampai kelas 6.
10 besar akan dilombakan kembali di babak final. Juara 1, 2, dan 3 mendapatkan uang pembinaan, trofi, dan piagam. Pendaftaran ditutup tanggal 9 Maret 2024. Informasi lebih lanjut, hubungi nomor telepon 088 200 985 4644. Pendaftaran gratis loh. Yuk mengisi bulan suci Ramadan dengan mengikuti lomba Dai Radio Kids 2024 di RRI Malang. Marhaban ya syahra Ramadan ya syahra siyam. Tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain, tiada bukan, hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Hatiku telah bersirna, janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya.
Iya, teman Pro 2 masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan once again, kita ada di Entrepreneur Muda Berjaringan untuk edisi hari ini ya, di hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Seperti biasa, siaran ini juga dirilai langsung di RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, dan juga RRI Pro 2 Sumeneb nih teman Pro 2. Sampai nanti jam 1 siang, Safa bakal nemenin ya, barengan sama Mbak Ida juga, dimana ini masih ngobrolin tentang usaha dari Mbak Ida, yaitu Tutri Crafts ya. Kalau misalnya ngomongin tentang Tutri Crafts sendiri nih, pasti dalam sebuah usaha itu kan juga ada challenging-nya gitu, tantangannya. Nah, kalau dari Tutri Crafts apa nih Mbak Ida? Tantangannya itu mungkin lebih ke ini sih. Sekarang tuh kan banyak banget ya yang bermunculan yang jual-jual kayak tas kerajinan juga ya, khususnya kerajinan ya gini tuh banyak banget sekarang di Malang itu yang bertaburan gitu. Udah kayak biji-bijian bertaburan gitu, jadi banyak banget ya, berarti ya. Banyak banget kayak gitu. Tapi mereka cuman jual kayak dalam sesaat gitu, kadang tuh nggak yang lama gitu tuh, yang muncul sebentar terus hilang, muncul sebentar terus hilang kayak gitu. FOMO doang dong. FOMO doang, FOMO bener. doang. Jadi kayak aduh temanku dijualan apa nih, aku juga pengen ikutan deh kayak gitu. Jadi challengingnya agak di situ sih sebenarnya kalau misalnya buat dalam berusaha ya. Jadi kita kadang itu dalam berusaha itu yang udah lama ya ini, jadi kayak aduh anak-anak zaman sekarang malah kayak gini kayak gitu. Jadi kalau kayak emang mau konsisten ya konsisten aja kayak gitu dalam satu hal kayak gitu. Jadi kita yang pemain lama ini jadi nggak yang nganggap remeh-temeh gitu loh, jadinya paling cuma sebentar kayak gitu kan. Jadi tapi jadinya kita merasa oh ini ada yang baru nih kayak gitu, kayak dia konsisten, kita harus bikin inovasi baru yang bisa mengalahkan dia kayak gitu. Oke, baiklah, berarti harus pinter-pinter sih berinovasi, gitu. Pinter-pinter berinovasi juga gitu ya. Nah, kalau begitu dari segala yang ada sekarang ya udah dijual gitu kan, berbagai macam toko-toko yang ada dan lain sebagainya gitu. Nah, ciri khas dari Tutri Crafts sendiri ini apa nih kalau boleh tahu? Lebih kemana? Maksudnya aku sampai sekarang tuh pasti bingung banget dibilang ciri khas itu apa ya. Tapi aku lebih ngandelinnya ke warna sih. Jadi warna yang emang aku pilih itu adalah warna-warna yang colorful tapi yang nggak norak banget kayak gitu. Jadi emang masih bisa enak dilihat. Jadi terus padan warnanya juga yang bukannya hanya sembarangan padan kayak gitu. Jadi nyentrong sama nyentrong kayak gitu enggak. Jadi aku emang bermain warna di setiap produkku kayak gitu. Oke, lebih ke colorful banget ya, berarti ya cewek banget. Kue banget gitu. Sebenarnya nggak cewek kue banget sih, semua cewek bisa pakai gitu. Sama kayak produk yang udah dibawa Mbak Ida juga teman Pro 2 itu kan ada tas kecil di sebelah mana tuh kamera kiri yang ada munti-muntinya besar mutiara gitu ya. Itu juga kan identik dengan cewek mamba gitu kan, hitam, tapi itu juga elegan banget dan itu bisa dibawa ke kondangan dan lain sebagainya, tergantung occasionnya kamu mau kemana, seperti itu teman Pro 2. Jadi ini benar-benar kayak yang ini untuk semuanya sih, cewek-cewek pasti suka banget, like seriously. Oke, tapi kalau misalnya ngobrolin tentang challengingnya juga gitu ya, harus berinovasi dan sebagainya, bisa bertahan selama 5 tahun ini gitu. Caranya biar bisa konsisten dan bisa survive ini seperti apa nih Mbak Ida? Karena kayak susah loh, tuh konsisten tuh susah kalau menurut aku. Benar sih, kalau misalnya mau konsisten itu susah banget ya. Cuman yang bikin aku sampai sekarang bertahan itu adalah apa ya? Aku tuh nggak mau dari dulu sih kayak aku harus menekuni satu hal itu aku tekunin terus. Jadi kalau misalnya kayak rajut ya, jadi setiap hari tuh kayak ngerajut anytime, anywhere gitu, mau di mana pun ngerajut. Yeah. Jadi misalnya kayak aku jagain anakku ya, kayak kemarin itu aku sempet bikin status terus aku sambil jagain anakku. Jadi anakku tuh main sama suamiku di groundnya anak-anak gitu. Jadi aku bingung kan mau ngapain. Dia ngerajut tuh banyak banget yang ngeliatin, ngapain banyak ya kayak gitu. Jadi aku malah lebih daripada aku main HP, jadi aku ngapain nih kayak gitu, mending aku ngerajut kayak gitu, atau aku bikin something yang lebih produktif kayak gitu. Jadi nggak yang melulu kayak gitu aja gitu. Jadi pengen memperdayakan diri juga kan. Kadang dibilang ibu-ibu rumah tangga, kadang dibilang paling di rumah aja nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Terus aku nggak mau dicap kayak gitu, jadi aku di rumah ya ngapain gitu. Iya, hello, aku ibu rumah tangga produktif loh. Jangan salah. Pengennya gitu. Aku justru pengen bisa kayak Mbak Ida teman Pro 2. I mean like sekarang dengan adanya HP, sih aku sendiri merasa kayak
agak sedikit jadi pemalas ya, ujung-ujungnya adalah scroll sosmed kayak gitu. Pengen CO atau enggak ujung-ujungnya konsumtif banget gitu, belanja. Iya kan, CO mulu gitu. Akhirnya kayak yang itu juga salah satu bad behavior teman Pro 2. Jadi harus dikurangin dan cari suatu hal yang bisa produktif Iya, gitu. benar banget. Aduh, pengen kayak Mbak Ida ya. Mungkin someday teman Pro 2 Pasti harus bisa. kita harus bisa. Pokoknya ini adalah kita harus menemukan passion. Passion bener. Kamu Oke. punya passionnya apa nih, kemauannya apa? Udah tinggal dilanjutin aja gitu. Langsung gaspol teman Pro 2 Terus ya. kebanyakan mikir. Permasalahan kadang-kadang wanita kebanyakan mikir. Iya bener. Padahal dia masih stuck di tempat tuh. Iya betul. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang produknya Mbak Ida sendiri gitu ya, satu produk deh, sebut aja satu tas gitu, dengan ukuran sebegitu. Itu ukuran berapa ya? 20 kali berapa Mbak kira-kira? Yang mana? Yang belakang, Yang yang ini? belakang, yang dia sendiri. Nah, Yang ini. betul. Ini mungkin sekitar 20-an, 30 cm paling ya. Ya, itu butuh waktu berapa lama untuk bisa menghasilkan satu tas gitu? Ini kalau misalnya dibilang ya, aku kerjain misalnya mulainya malam ya. Aha. Besok malamnya udah jadi sih. Cuma sehari doang? Iya. Cepet ya? Ini cepet. Ini malah cuma 30 menit. Aduh, nggak boleh sombong. Wow. Nggak, iya karena udah expert ya. Udah expert, makanya tadi itu perlu belajar, akhirnya cepet gitu. Jadi harga yang dikeluarkan juga sepadan gitu. Iya, nggak bisa bayangin nih teman produk kalau misalnya Mbak Ida seharian di rumah gitu ya, produktif banget gitu ya. Sehari bisa menghasilkan berapa produk coba? Oh wow. Jadi Speechless. kalau misalnya kayak aku kadang tuh pernah bikin yang kecil-kecil gini tuh, ada paling 10-12. Amazing. Iya beneran. Tapi kalau kayak panjidel itu butuh tenaga dalam sih. Jadi agak lama. Tenaga dalam. Iya, gitu. agak lama dia buatnya. Harus ini nggak topo dulu nggak sih? Bertapa dulu. kan tenaga dalam ya. Iya. Aduh, luar biasa. Tapi kalau misalnya ngobrolin tentang produk-produk sendiri gitu kan, ini pembelinya hanya dari seputar Malangan atau juga dijual di online nih untuk Tutri Crafts? Sebenarnya aku nggak dijual online sih Mbak. Kenapa? Kayak Sayang e-commerce banget. gitu aku nggak buka malahan. Kenapa? Aku lebih kayak misalnya Instagram gitu ya, by Instagram gitu. Aku lebih terima custom aja di Tutri. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya produknya Tutri ini aku lebih jualnya ke toko-toko di concept store di Malang kayak gitu. I see. Malang, Surabaya tuh udah ada. Malang, Surabaya sudah ada gitu ya. Baiklah. Berarti kalau e-commerce enggak ya, lebih kayak ke di Instagram ada Iya. beberapa produk nih, kalau misalnya kamu pengen bisa Iya. DM aja gitu Bener banget. tanya-tanya. Atau enggak taruh di beberapa toko di Malang dan juga Surabaya. Iya. Oke. Mau menambah lagi mungkin kota lain selain Malang dan juga Surabaya? Rencananya sih pengen sih, jadi pengen merambah ke Bandung, mungkin Bandung, Jakarta. Wow. Tuh ramai banget soalnya mereka pasti apa ya, terlalu seneng produk-produk kreatif gitu. Oke, I Jadi see, I see, people-nya I see. beda ya, orang-orangnya beda banget sama orang-orang Malang gitu kan katanya. Tapi orang Malang juga cukup konsumtif gitu buat membeli produk-produk kreatif tadi tuh kayak gitu. Oh, orang Malang juga banyak ya ternyata Banyak, ya? jadi Yang suka. aku mau mikirnya kayak di Malang tuh kan lagi banyak banget ya konsep store juga kayak gitu. Jadi konsep store ini sebuah toko yang menjual produk-produk dari UMKM Malang kayak gitu. Jadi mereka ada jualan macam-macam lah kayak gitu, art merchandise atau produk-produk kerajinan kayak gitu. Nah tapi kita juga si penjual ini jadinya merasa waduh, wadah baru nih di Malang, ada yang kayak itu soalnya fenomenalnya itu baru-baru banget Mbak, baru-baru dari akhir tahun 2023 kemarin Oke. sampai sekarang jadi bermunculan terus. Jadi kayak kita merasa wah ada nih asik, ada yang mendukung kita nih kayak gitu. Aha, Jadi betul. jadi penjual Malang itu jadi kayak nggak berharap terus melulu dari e-commerce kayak gitu kan. Jadi kita ada juga buat nitip di toko kayak gitu. Bener, dan kita pun teman Pro 2 anak-anak sekarang juga bisa lihat gimana sih produk-produk UMKM orang Malang nih gitu, karena bagus-bagus. Iya bener banget, bagus-bagus banget. Jadi honestly aku juga tipe orang yang lebih ke produk lokal sih teman Pro 2, karena selain harganya juga worth it gitu ya, barangnya juga oke. Dan itu lucu-lucu gitu loh. Coba deh kalau misal kamu penasaran seperti apa, coba kamu datengin ya beberapa konsep store dan lain sebagainya, karena kita harus sejahterakan teman-teman UMKM. Iya Pro 2 bener ya. harus. Oke deh, terus kalau misalnya boleh tahu nih Mbak Ida, sekarang itu trennya seperti apa nih untuk produk-produk craft seperti ini? Trennya ya. Apa ya? Aku kalau misalnya tren zaman sekarang sih mereka kan orang-orang itu kayak ini aku pakai produk UMKM gitu ya. Betul. Tapi ya kalau misalnya aku bilang trennya zaman sekarang
tren apa ya? Yang rame banget nih yang biasanya dibeli tuh produk seperti apa? Mungkin jenis-jenisnya. Tetap kayak tadi sih aku bilang kayak tas gitu tadi ya, tas atau tas, misalnya kayak bag. manik-manik ini kayak sekarang tuh lagi rame banget jualan kayak strap HP gitu loh Mbak. Oh iya I see. Ya tapi Beats-nya itu apa manik-manik itu yang manik-manik luar punya, jadi tuh lebih kayak mahal banget jadinya gitu. Oh, wow. Jadi kita kayak rada gimana gitu, tapi yang jualan yang bukan jualan Beats itu jadi kok sekarang rame banget ya Beats ya kayak gitu. Oke, Gitu. Jadi baiklah. ya itu tren sekarang sih kayak Tren gitu. sekarang seperti itu ya, baiklah. Nah, kalau misalnya sendiri Mbak Ida juga termasuk aktif nggak sih selain ngisi workshop, juga ikut-ikut pameran gitu mungkin? Pasti dong, aku sering banget ikut pameran. Harus jadi apa ya, salah satu pendapatan dari tutor itu adalah ya buka-buka bazar kayak gitu, ikut-ikut bazar kayak gitu. Sampai sekarang aktif itu aku tuh ikut di mungkin denger kayak Dalbo Fest mungkin. Oh iya, Dalbo Fest itu kan berapa bulan sekali. Ini kan kayak selalu ngadain ya kayak gitu. Nah, jadi aku selalu ada di situ sih. Beberapa setahunan kemarin itu selalu ada kayak gitu. Nanti kita di akhir bulan Maret juga ada. Nah, itu langsung cus ke Malang kalau misalnya penasaran. Tapi kalau misalnya ada waktu ke Malang juga boleh cek di Instagramnya ya @tutricrafts. Pasti selalu ada info buat bazar atau workshop, mungkin boleh diikutin ya gitu. Iya, karena kalau misalnya aku lihat itu kayak workshop nih selalu rame loh ya. Satu kali workshop itu berapa orang dan berapa lama sih BTW? Biasanya kalau orangnya sekitar 15 orang mentok. Gak mentok sih, kadang itu ada yang minta sampai, "Kak, aku mau bikin pesertanya sampai 30 orang nih." Gitu. Oh, oke, monggo. Tapi kondusif. Oke. Kondusif. Jadi kalau misalnya dari Pansidal itu kan dia itu cocok banget buat beginner. Jadi setelah aku ngajarin, mereka udah langsung bikin sendiri tanpa aku kayak ajarin lebih dalam gitu, mereka udah paham kayak gitu. Mereka cuman kayak nanya untuk sesuatu hal yang menurut mereka susah banget nih, aku nggak bisa, nanti aku udah bantu, ya udah selesai kayak gitu. Dan salah satu pendapatan yang juga lumayan itu juga dari workshop ya. Iya, benar banget. Satu kali workshop tuh sekitar 100 berapa gitu ya biasanya. Iya, Oke. 100 berapa ya? Paling mahal yang itu 250-an. Paling mahal 250. 250. Oke. Include snack and food. Iya, include snack and food. Drink. Snack and drink. Iya, snack and drink. Gitu. Aku udah lihat gitu kan di Instagramnya. Tapi Mbak Ida, kalau bisa tahu nih, sekarang kan teman Pro 2 juga sebagai anak-anak muda pun gitu kan pengen banget nih gitu kan sambil kuliah, sambil mikirin masa depan, bikin usaha apa nih yang enak dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak sih tips dari Mbak Ida gimana sih bisa menemukan apa ya usaha yang pas gitu untuk awal mula mungkin? Mungkin buat anak-anak zaman sekarang itu mungkin kamu jangan berhenti buat mencoba ya. Cobalah semua hal sih, bukan sesuatu aja, semua hal yang menurut kamu menarik ya. Misalnya kamu hari ini nyoba, aduh aku pengen coba bikin, misalnya dia dari kayu-kayuan ya, kita jadi sesuatu hal gitu, misalnya kayu-kayuan gitu, aku pengen bikin rak apa segala, kok kayak susah ya. Oke, coba lagi yang lain, misalnya dari perbenangan kayak gitu. Oh, ternyata aku lebih cocok di sini. Ya udah, kamu lanjutin yang menurut kamu cocok. Terus kamu gelutin terus, kamu konsisten terus berlatih segala macam, disiplin. Ya, nanti jadinya berbuah baik di suatu hari kayak gitu. I see. Berarti lebih kayak ke coba aja semuanya. Semuanya coba aja. Kalau kamu rasa itu susah, ya udah coba yang lainnya gitu. Dan kalau bisa kamu, oh ini oke nih, ya udah kamu tekunin. Dan belajar dari Mbak Ida teman Pro 2 ya. Kalau misalnya belajar gini tuh seriously itu nggak butuh waktu yang lama maksud Safa ya, nggak instan kayak yang kamu ikut workshop sekali aku udah bisa gitu. Harus terus dicoba dong di rumah gitu. Bener cukup. Jadi nggak yang cuman sekali nyoba terus pengen jualin gitu, enggak gitu ya. Jangan ya. Aduh ya Allah. Jadi seperti itu teman Pro 2 ya untuk tipsnya untuk kamu ya. Dan mungkin yang terakhir juga yang disampaikan Mbak Ida, karena kita juga nggak kerasa tiba-tiba mau jam 1 gitu kan. Cepat sekali ya. Nggak kerasa ya. Apalagi nih yang ingin disampaikan mungkin untuk teman-teman juga yang lagi survive, lagi berusaha nih untuk bisa membangun UMKM-nya lebih bagus lagi gitu, lebih sukses lagi. Oke, mungkin buat teman-teman yang lagi mulai buat
usaha ya gitu. Betul. Mungkin tetap semangat aja, tetap Yes. semangat, tetap berjuang. Jadi sampai kamu merasa, walaupun merasa kayak, duh kayak gagal nih, enggak, itu kamu nggak gagal, kamu masih stuck di situ, kamu belum beranjak kayak gitu. Jadi cukup kamu ngelakuin satu langkah, pasti tetap bakal terus-terusan berjalan kayak gitu. Jadi tetap dicoba terus, coba terus disiplin hal-hal yang buat kamu seneng. Oke, seperti itu teman Pro 2. Oh iya, tadi kelupaan juga, produk Mbak Ida sendiri ini dijual dengan range harga berapa aja? Kalau boleh tahu? Mulai dari harga 10.000 kayaknya. Oh gitu, yang kecil-kecil tuh ya? Iya, yang kecil-kecil. Nih kalau ini 25-an nih. Oh gitu. Baik, dari 10.000 ada yang 25 kecil. sampai ini harga tasnya cuman 185 aja kok teman-teman. Oke, seperti itu teman Pro 2 ya. Untuk yang kepo bisa banget langsung follow dan kepoin di Instagramnya @tutricrafts.id. .id. Oh, ada .id-nya. Ada. Ada .id-nya, jangan kelupaan teman Iya. Pro 2 ya. Oke deh, so terima kasih banyak Mbak Ida. Iya, terima kasih juga Mbak Safa. Udah sharing ya di siang hari ini di Entrepreneur Muda ya. Semoga sukses terus. Aku Iya. tungguin kisah inspirasi lagi, mungkin abis ini produk baru lagi gitu, mungkin dan sebagainya bisa ya untuk cerita lagi di Pro 2. Oke. Ya, thank you. Ya masih juga thank you teman Pro 2 untuk kamu ya yang sekarang stay tune juga dan udah stay tune ya. Terima kasih untuk teman-teman dari RRI Pro 2 Surabaya, Jember, Madiun dan juga Sumeneb. Thank you very much ya. Dan for sure kita ketemu lagi hari Rabu minggu depan di RRI Pro 2 lainnya. Jadi tungguin aja kisah-kisah amazing dari teman-teman entrepreneur muda lainnya. Sampai undur diri teman Pro 2. Bye bye, see you again. Tetap stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Baru saja kalian simak Entrepreneur Muda Berjaringan se-Jawa Timur. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya.